Halo semuanya, perkenalkan nama saya Robiatul Aurelia Radawiyah. Saya adalah mahasiswa Hubungan Internasional semester 2. Saya berada di kelas 2B dan di sini saya akan membahas resensi buku International Relations Theory edisi kelima yang ditulis oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Copy. Buku ini adalah salah satu referensi yang digunakan dalam studi hubungan internasional karena buku ini membahas tentang teori-teori yang digunakan untuk memahami dinamika global. Oke. Dan sekarang langsung lanjut aja ya. Jadi yang pertama adalah konsep dan pendekatan teori HI. Teori dalam hubungan internasional bisa diibaratkan seperti kacamata. Setiap teori memberikan lensa yang berbeda dalam melihat dunia. Paham kan? Jadi pendapat dari tokoh-tokoh pencetus teori ini tuh beda-beda. Cara mereka memandang suatu masalah, cara mereka menyelesaikan masalah itu beda-beda ya. Jadi tuh seolah-olah kayak kacamata nih yang ngasih ngasih perspektif beda lah ke yang make kacamata itu gitu. Nah, terus misalnya kalau kita pakai lensa realisme, kita akan melihat hubungan internasional sebagai area untuk persaingan kekuatan. Itu kalau kita pakai lensa realisme. Jadi kan sesuai konsep realisme ya, kayak kita tuh ya udah gitu kayak bertahan hidup, surviving gitu, kayak balancing of power gitu. Tapi kalau kita pakai lensa liberalisme, kita akan lebih fokus pada kerjasama antar negara dan peran institusi internasional. Jadi kayak perbedaannya tuh liberalisme itu lebih calm gitu. Sebenarnya bukan calm juga sih, cuman kayak lebih nggak nyari ribut gitu lah, paham nggak? Ya gitu. Nah, Viotti dan Kaupi menjelaskan bahwa teori HI terbagi berdasarkan 3 hal, yaitu berdasarkan epistemologi, metodologi, dan ontologi. Oke. Nah, sekarang kita bakal bahas dari segi yang epistemologi. Jadi, epistemologi itu adalah bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang hubungan internasional. Gitu. Yang kedua, ada metodologi. Metodologi adalah alat analisis yang digunakan dalam mengetahui teori. Terus yang ketiga, ada ontologi. Ontologi adalah bagaimana kita memahami realitas dalam hubungan internasional. Jadi, selain belajar teori-teori, kita juga belajar kayak knowing the reality of ya hubungan internasional itu gitu. Terus contohnya adalah dalam konflik Rusia Ukraina, realisme melihatnya sebagai perebutan kekuatan dan kepentingan nasional. Sementara liberalisme akan fokus ke peran organisasi internasional seperti PBB atau NATO dalam menyelesaikan konflik. Jadi gini, realisme itu bakal mandang yang kayak dia tuh ya udah mempertahankan kekuatannya dia. Nah, sementara liberalisme bakal kayak lebih bergantung kepada IO atau International Organization dalam menyelesaikan konflik itu. Jadi liberalisme ini kayak ngejadiin International Organization sebagai mediasi untuk menyelesaikan konflik gitu. Nah, terus yang kedua adalah sejarah perkembangan teori HI. Jadi teori hubungan internasional itu berkembang seiring waktu, mirip kayak tren fashion zaman sekarang gitu. Kan dari dulu fashion sampai sekarang itu kan berubah-berubah ya. Nah, awalnya realisme ini mendominasi pemikiran akademisi karena dunia dianggap penuh dengan konflik dan perebutan kekuatan. Nah, terus setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara mulai menyadari pentingnya kerjasama, sehingga liberalisme mulai berkembang. Jadi misalnya kayak gini, em, daripada gue capek-capek kayak perang, capek-capek musuhan sama negara lain, kenapa kita nggak kayak kerjasama aja gitu loh, buat buat ya saling menguntungkan aja gitu, gitu. Jadi ya pemikiran realisme itu kayak tergerus gitu sama liberalisme gitu. Nah, dalam buku ini, Viotti dan Kaupi membahas beberapa teori utama tentang perkembangan sejarah teori hubungan internasional, yaitu yang pertama adalah realisme klasik, berfokus kepada kekuatan dan kepentingan nasional. Jadi yang tadi tuh yang kayak dia tuh mempertahankan kekuatan negaranya gitu. Terus yang kedua ada realisme struktural. Realisme struktural dikembangkan oleh Kenneth Walls melihat bagaimana struktur sistem internasional membentuk perilaku negara. Terus yang ketiga ada liberalisme. Liberalisme itu lebih menekankan kepada kerjasama antar negara dalam apa ya dalam institusi global gitu. Terus yang keempat ada konstruktivisme, melihat bagaimana norma, identitas, dan ideologi mempengaruhi kebijakan luar negeri. Jadi konstruktivisme ini dia tuh masih kayak mandang normanya gitu loh, norma kayak budaya, terus identitas dan ideologinya juga. Ideologi kan berarti kayak kayak prinsip ya gitu.
yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Terus ada selanjutnya itu yang terakhir, teori kritis dan feminisme. Feminisme kan kayak marak banget ya sekarang ya, kayak apa ya, orang-orang tuh mengutamakan kesetaraan gender khususnya bagi para wanita. Karena para wanita ini ngerasa yang kayak kok kayak kurang adil ya, kayak why the man is dominating gitu. Why men are dominating gitu. Makanya teori kritis dan feminisme ini mengkaji tentang kesetaraan gender dalam hubungan internasional atau bahkan ketidaksetaraannya gitu. Nah, contohnya adalah setelah Perang Dunia Kedua lahirlah institusi atau organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa yang mencerminkan pemikiran liberal bahwa kerjasama bisa mencegah perang dan menciptakan stabilitas global gitu. Jadi PBB ini sebagai apa ya, sebagai buah buah pikir dari liberalisme, karena liberalisme kan berfokus kepada kerjasama ya, instead of perang, instead of mempertahankan kekuatan, mereka itu lebih fokus ke kerjasama gitu. Nah, terus yang ketiga, bahasan kita yang ketiga ada level analisis dalam hubungan internasional. Viotti dan Kaupi di sini membagi analisis dalam hubungan internasional menjadi 3 level. Level yang pertama adalah level individu. Level individu ini menganalisis para pemimpin dan aktor politik dalam kebijakan luar negeri. Jadi mereka ini ya kayak menganalisis atau mencari tahu ya tentang peran pemimpinnya nih. Kira-kira tuh pemimpinnya ini tuh perannya apa sih? Terus aktor-aktor politik itu apa gitu perannya dalam kebijakan internasional gitu. Terus yang kedua ada level negara. Level negara ini melihat bagaimana sistem politik dan ekonomi suatu negara mempengaruhi kebijakan luar negeri. Jadi level negara ini berarti kayak lebih internal gitu ya, lebih ke negaranya gitu loh. Kayak sistem ekonomi sama politiknya itu gimana mempengaruhi kebijakan luar negerinya gitu. Terus yang ketiga ada level sistem internasional. Nah, dia ini ranahnya itu lebih global ya. Jadi itu memahami bagaimana struktur global membentuk interaksi antar negara gitu. Jadi how they act, how they react di apa ya, di kancah global itu gimana gitu. Nah, contohnya adalah dalam konflik Palestina dan Israel kayak yang kita tahu yang lagi booming sekarang. Itu level individu melihat peran pemimpin kayak Netanyahu dan Hamas. Jadi yang level-level individu dari level analisis HI ini mandang nih gimana sih si Netanyahu sama Hamas ini berperan gitu. Terus level negaranya meneliti kebijakan domestik dari Israel dan Palestina. Sementara level sistem internasional melihat bagaimana Amerika Serikat, PBB dan negara lainnya mempengaruhi konflik tersebut. Jadi yang level sistem internasional itu lebih kayak mandangnya reaksi orang-orang nih, gimana sih orang-orang tuh menyikapi hal ini gitu loh, menyikapi peristiwa konflik Israel dan Palestina ini gitu. Terus habis itu ada aplikasi teori dalam studi HI. Setiap teori dalam hubungan internasional itu punya perspektif yang pastinya beda dalam memandang dunia. Contohnya kayak tadi ya, kalau kita ngelihat dari kacamata liberalisme itu jadinya gimana, dan kalau dari realisme itu jadinya gimana, dari feminisme gimana gitu. Aplikasi teori yang pertama ada realisme. Realisme ini digunakan untuk menganalisis konflik dan keamanan nasional. Jadi dia digunakan untuk mencari tahu tingkat keamanan suatu negara ini ya terhadap negara lainnya gitu. Dan liberalisme membahas kerjasama global dan organisasi internasional. Jadi ini lebih kayak ke hubungannya ya, hubungan antar negara. Sebenarnya realisme dan yang lain-lainnya sih juga ngebahas tentang hubungan antar negara ya, cuman ini kayak lebih ke ranah kerjasama gitu, how to connect each other gitu. Terus ada konstruktivisme adalah melihat bagaimana norma dan identitas suatu negara mempengaruhi politik global. Jadi kan kadang negara masih ada ya yang kental sama adatnya gitu. Jadi ini tuh termasuk norma dan identitas suatu negara kan. Nah, berarti masuknya ke aplikasi teori konstruktivisme. Oke. Terus yang terakhir ada teori kritis dan feminisme. Itu kayak yang tadi ya, mengkaji tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di negara atau di ranah internasional. Contohnya adalah dalam Perang Dingin, realisme melihat Amerika Serikat ini sama Soviet sebagai perebutan kekuatan. Tapi liberalisme melihatnya itu dari sisi diplomasi, dari sisi koneksi gitu. Dan perjanjian damai seperti SALT. Sementara konstruktivisme membahas bagaimana ideologi kapitalisme versus komunisme membentuk kebijakan kedua negara tersebut gitu. Terus yang kelima ada pendekatan alternatif dalam hubungan internasional. Viotti dan Kaupi juga membahas pendekatan alternatif seperti feminisme, postkolonialisme, atau yang lain-lainnya dalam memberikan perspektif baru dalam hubungan internasional.
Jadi contohnya adalah feminisme. Feminisme ini dalam hubungan internasional sering dianggap kurang relevan. Padahal banyak konflik yang perempuan itu menjadi korban utama, tapi jarang dilibatkan dalam proses perdamaian. Misal dari teori feminisme ini adalah ketika Taliban berkuasa di Afghanistan. Hak-hak perempuan itu sangat dibatasi dan sangat tidak adil, nggak kemanusiaan banget gitu buat perempuan di sana. Nah, dengan kejadian ini, itu tuh berdampak ke hubungan Afghanistan dengan dengan hubungan negara-negara lainnya gitu, dengan dunia internasional. Kenapa bisa berdampak ke hubungan Afghanistan dengan dunia internasional adalah karena teori feminisme, karena adanya teori feminisme yang menyuarakan tentang kesetaraan gender. Jadi kesimpulan dari buku International Relations Theory ini adalah memberikan pemahaman yang luas tentang teori hubungan internasional yang ada di dunia ini gitu. Dan bagaimana teori tersebut mengambil peran atau digunakan untuk menganalisis politik global. Dengan pendekatan yang sistematis, buku ini dianggap sangat berguna untuk mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hubungan internasional. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.